Oke, selanjutnya untuk problem 2, ini intercompany transfer persis soalnya dengan yang problem 1 tadi, hanya ini untuk subsequent year, following year-nya. Kita refresh lagi ya. Peterson Company dia memiliki 80% sahamnya Lambert, dibeli 1 Januari 2000X2 $160.000. Di tanggal akuisisi return earning 50.000, $100.000 common stock outstanding. Fair value NCI 40.000 dan neraca untuk 31 Desember 2000X7 adalah sebagai berikut. Kalau di problem 1 tadi neracanya untuk 31 Desember 2000X6. Nah, berarti beda nih. Kalau ada yang berikutnya pasti kita juga diminta untuk mencari laba bersihnya berapa ya. Jangan lupa. Nah, untuk additional information-nya sama dengan yang tadi. Yang pertama ini terkait dengan impairment loss, bahwa di 2000X6 ada impairment loss 18.000, tetapi di 2000X7 no further impairment. Jadi tidak ada impairment di 2000X7. Januari 1 2000X5 Lambert menjual land 18.000 tadi yang harga perolehannya 8.000 ke Peterson. Lalu menjual equipment yang tadi juga sama 75.000 seharga 70.000. Nah, untuk intercompany receivables dan payables utang piutangnya hanya $4.000 untuk di 2000X7. Yang ditanyakan profit and loss intercompany transaction di 2000X7, differential amortization, profit untuk NCI, journal entry untuk equity method transaction di 2000X7, seluruh jurnal eliminasi, dan 3-part worksheet untuk 2000X7. Untuk perhitungan yang sama persis dengan problem 1, bisa dilihat di problem 1 aja ya. Jadi ini refresh yang tadi, kepemilikan 80%, nilai transaksi 160, nilai buku 100 dan 50.000 ini, nilai wajar 40.000, seluruhnya masuk ke goodwill, selisih diferensialnya. Impairment loss hanya terjadi di 2000X6, 18.000, biaya perolehan 8.000 untuk tanah, harga jualnya 18.000, ada profit 10.000. Peralatan, biaya perolehan 75.000, umur manfaat 15 tahun, nilai sisa 0, harga jual 70.000. Utang piutang untuk yang 2000X7 hanya 4.000. Profit and loss intercompany untuk 2000X7, kita lihat lagi untuk yang tanah, ada keuntungan penjualan tanah 10.000. Dari 18 dikurangi 8.000. Untuk yang buku peralatan, ada unrealized untuk yang di 2000X6 ya, 20.000, dan realize-nya di 2000X6 itu 2.000. Nah, untuk yang di 2000X7 ya, yang kedua differential amortization. Nah, differential amortization yang dari 2000X6 kan dia ada impairment sebesar 18.000 yang ini ya. Nah, untuk 2000X7 tidak ada impairment, berarti remaining balance untuk diferensial yang menjadi goodwill-nya tidak ada perubahan, tetap goodwill 32.000, untuk Peterson-nya 25.600 dan NCI-nya 6.400. Angka-angka ini akan kita pakai nanti di jurnal eliminasi untuk goodwill-nya. Nah, untuk laba bersih untuk NCI di 2000X7 perbedaannya hanya terdapat di amortisasi dari diferensialnya tadi. Di 2000X6 di sini ada amortisasi, untuk 2000X7 tidak ada. Nah, oh ya, untuk menghitung laba bersihnya gunakan data dari trial balance yang baru, yaitu yang 150.000 sales ini dikurangi COGS 80.000, 15, dan seterusnya. Income-nya 45.000. Jadi untuk NCI itu profit loss-nya 20% dari 45.000. Jatahnya adalah 9.000 dolar. Nah, untuk yang D, Journal Equity Method Transaction untuk investment di
Lambert. Nah, pertama untuk mengakui laba, investment in Lambert pada income from Lambert. Nah, ini dari net income dikalikan dengan kepemilikan dia 80% atau 36.000. Porsi dividen berarti dia dapat cash ya. Jadi ada pengurangan nilai investasi. Dividennya kita cari di trial balance 35.000 dikalikan dengan 80%, 28.000. Lalu terdapat pengakuan realized downstream profit. Nah, jadi di 2000X7 itu kan tidak ada lagi pengakuan yang unrealized downstream profit karena pengakuan unrealized-nya sudah terjadi di 2000X6. Nah, di 2000X7 dan seterusnya kita tinggal mengakui yang realized-nya saja. Jurnalnya investment in Lambert pada income from Lambert. Berapa nilainya? Ini yang 2000 tadi, 2000 setiap tahun ini. Nah, ini yang perlu kita jurnal setiap tahunnya. Oke, ini ya, downstream realized profit sudah tidak ada lagi. Nah, yang downstream unrealized profit sudah tidak ada lagi. Untuk yang realized profit itu masih ada 2000. Nah, untuk menghitung jurnal eliminasi, seperti biasa kita membuat persamaannya terlebih dahulu. Untuk book value-nya kita ambil dari trial balance ya, share capital-nya 100.000, RE awalnya 140.000. Ini 20% dikalikan dengan jumlah dari ini. Ini 80% dikalikan dengan jumlah dari. Oke. Lalu net income-nya kita dapat dari perhitungan tadi ya. Net income 45.000. Yang menjadi NCI 9.000, yang untuk Peterson 36.000. Dividennya tadi kita dapat dari transit ya 35.000, untuk NCI 7.000, untuk Peterson 28.000. Ending book value-nya kita hitung, untuk NCI 50, untuk Peterson 200.000. Total 250.000 di sisi-sisi. Oke, untuk adjustment item yang upstream itu tidak ada, semuanya 0, tidak ada perubahan. Nah, untuk yang downstream, unrealized-nya sudah tidak ada lagi ya, 0, 0, 0. Tapi untuk yang realized profit-nya, Peterson ini ada 2.000. Jadi harusnya di sisi kanan ya juga tambah. Oke, jurnal dasar eliminasinya seperti tadi ya, share capital, lalu retain earning, income from Lambert, NCI di PL pada dividen declare, NCI in balance sheet. Share capitalnya 100.000, retain earnings-nya 140.000, income from Lambert-nya di total ya 36 ditambah ini tambah ini ditambah ini ditambah 2000, total 38.000.
Untuk yang NCI-nya 9.000 ditambah ini 0, ditambah ini 0, ditambah ini 0, ditambah 9.000. Dividen declared-nya 35.000. Investment in Lambert 202.000. NCI di balance sheet-nya total 50.000. Lalu journal excess value tidak ada perubahan ya karena tidak ada impairment tambahan di 2017. 2000X7, sorry. Goodwill, investment in Lambert, dan NCI in balance sheet. Ini 32.000. Ini tadi 25.600 dan 6.400. Sama ya dengan tabel di atas. Lalu kita juga harus mengeliminasi lagi gain on sale dari land. Cara investment in Lambert, NCI in balance sheet, ada land. Landnya tadi selisihnya 10.000 ya. Dari 18.000 dikurangi 8.000. 80% yang masuk ke si investment in Lambert Peterson, 20% masuk ke NCI 2.000. Lalu untuk gain on sale dari equipment-nya, nah equipment-nya kan akan kita eliminasi dengan cara harga perolehan dikurangi harga jual. Harga perolehan 75.000, harga jual 70.000. Nah, kurangi 70.000. Total 5.000. Investment in Lambert dan accumulated depreciation equipment. Nah, accumulated depreciation awalnya kan 25.000. Lalu diselisihkan dengan yang sudah realized profit. Nah, sekarang sisa 23.000. 25 dikurangi 2.000. Investment in Lambert-nya berarti 18.000. Atau bisa dicari dengan ownership kita 80% dikalikan dengan gain on sale sebelumnya dikurangi realized profit di prior year. Lalu jurnal berikutnya untuk mengeliminasi reversal gain atas aset yang dijual ke Peterson. Accumulated depreciation pada depreciation expense. Nilainya 2.000. Lalu kita mengeliminasi utang piutang antar perusahaan tersebut. Seperti tadi, accounts payable pada accounts receivable. Sekarang nilainya hanya 4.000. Dari jurnal eliminasi ini dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi. Ini tinggal diikutin aja ya, goodwill masuk kemana, terus intercompany payables-nya masuk di mana. Ini tinggal mindah-mindahin dari jurnal yang di atas ke bawah. Ingat lagi, pokoknya kerjainnya dari atas dulu ya. Di controlling ini angkanya pindah untuk net income ini, nanti RE-nya dari laporan yang retain earning masuk ke sini. Oke, materi pertemuan 7 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Oke, terima kasih semuanya.